Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan MF Mayolanda Hutahuruk, Raharjo Bayu Tirta, Rizky Bayu Ananda, Salsabila Rahmadania, Sarah Oktavia Rohdiarni Saragih, Cindy Indriani, Tiara Priska Yuska, dan Tiur Maida Boru Marpaung. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk. Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk: pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Kedua, menentukan pokok-pokok etik kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa meliputi etika sebagai berikut, yaitu yang pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Yang ketiga, etik ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Yang keenam, etika lingkungan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di pentas politik, etika politik sudah lama tiarap. Di bidang pemerintahan, etika aparat pemerintahan semakin merosot. Di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai menyeruaknya kembali politik identitas. Di bidang hukum, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat dan ditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani, sehingga menjauhi rasa keadilan. Berbagai masalah lainnya adalah: yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat,
artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. F. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengaruhi pemikiran warga negara. Berikut ini adalah video yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Merupakan negara yang kaya akan keberagaman bangsanya, mulai dari suku, ras, bahasa, agama, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Keberagaman diciptakan bukan untuk saling menyisihkan. Keberagaman diciptakan bukan untuk diperdebatkan. Namun, keberagaman tercipta untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Negara kita memang megah luar biasa kaya dalam keberagamannya. Tercipta berjuta adat dan budaya. Terdapat 5 keyakinan yang masing-masing rakyatnya percaya. Namun, hanya satu yang ada di dada mereka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam negeri yang beragam ini, toleransi wajib kita junjung tinggi. Saling menghargai menjadi kunci bagi bangsa ini, agar damai selalu menyelimuti negeri kami. Contoh kasus dari Pancasila sebagai sistem etika yang kami analisis adalah tragedi Sampit yang merupakan salah satu kasus bersejarah yang bertentangan dengan etika sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, penyebab Sampit. Kebudayaan yang berbeda kerap kali dijadikan dasar penyebab timbulnya suatu konflik dalam masyarakat yang memiliki perbedaan sosial budaya. Warga etnis Madura yang merupakan etnis minoritas di Kalimantan Tengah dan berada di tengah-tengah suku Dayak yang merupakan warga asli dan juga etnis mayoritas. Akan tetapi, warga Madura dirasakan belum mampu melakukan akulturasi budaya dengan suku Dayak, sehingga di mata orang Dayak, masyarakat Madura dianggap sebagai orang asing. Masyarakat Dayak kerap kali merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang lebih memihak kepada masyarakat Madura. Masyarakat Dayak memiliki suatu ciri yang dominan dalam mata pencaharian, yaitu hampir sebagian besar masyarakat Dayak bergantungan pada bertani dan mengelola ladang serta menjadi pencari kayu berat. Masyarakat Madura, menurut masyarakat Dayak, telah memperoleh keuntungan dengan bekerja dan mengelola tanah serta sumber daya di Kalimantan Tengah. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akar konflik Sampit adalah mengenai pertentangan budaya yang saling berlawanan antara etnis Dayak dan Madura. Berikut ini adalah kronologi tragedi Sampit. Kericuhan bermula ketika terjadi serangan pembakaran di sebuah rumah Dayak.
Beberapa setelah itu, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah milik warga Madura. 2 hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, terdapat 300 warga dari etnik Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong dengan tujuan untuk mencari sang pelaku pembacokan. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menemukan pelakunya pada saat itu juga. Karena tak berhasil menemukan si pelaku, akhirnya kelompok warga Dayak pun melampiaskan amarah dan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 5 motor, 2 mobil, dan juga 2 tempat hiburan di sekitarnya yang dimiliki oleh warga Madura. Pagi harinya, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang dari suku Dayak bernama Timil, yang diduga menyembunyikan salah satu dari pelaku penyerangan sebelumnya. Pada saat itu, di Timil, sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Namun, warga Madura yang merasa tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura juga menyerang rumah dari kerabat Timil dan menewaskan 3 orang penghuninya. Pada sampai keesokan harinya, banyak ditemukan sejumlah jasad yang tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Setelah terjadinya konflik tersebut, warga Madura berhasil menguasai kota Sampit sepenuhnya. Selama 2 hari setelah penyerangan rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan dan melakukan sweeping di permukiman warga Dayak. Akan tetapi, kondisi tersebut justru berbalik pada tanggal 20 Februari 2001, saat sejumlah warga besar Dayak dari keluar kota turut berdatangan ke kota Sampit. Bahkan, warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran Sungai Mentaya seperti Ratua, Katingan, Hilir, Seruyan, Parenggean, Pulut, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya. Ratusan warga Dayak tersebut menyusup ke daerah Bamang dan sekitarnya, yang menjadi pusat permukiman dari warga Madura. Akhirnya, mereka mampu memukul balik warga Madura yang ada di berbagai sudut jalan di kota Sampit. Berikut ini ialah diagram fishbone untuk menganalisis terjadinya tragedi Sampit. Dalam diagram fishbone berikut ini terdapat 5 bagian utama. Yang pertama yaitu manusia atau men. Tragedi Sampit terjadi karena adanya sifat tidak toleran antar suku dan budaya. Kemudian, tingginya solidaritas dalam suatu budaya. Pada sisi environment atau lingkungan, tragedi Sampit terjadi karena perbedaan sosial budaya antar kedua suku, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Kemudian, perbedaan signifikan dari ekonomi antar kedua suku tersebut. Pada sisi metode, terjadi dengan pembakaran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian, pembunuhan manusia. Pada sisi peralatan, suku Madura menggunakan api dan parang, sedangkan suku Dayak menggunakan tombak, mandau, ponyang, dan jimat. Dan yang terakhir dari sisi waktu, awal mulai bersih tegang adalah pada tahun 2000, sedangkan pada puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2001. Analisis kaitan kasus tragedi Sampit dengan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ditinjau dari sila ketiga Pancasila, kasus ini juga termasuk pelanggaran sila ketiga, di mana dalam sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa sesama warga negara Indonesia harus bersatu untuk menciptakan bangsa yang kuat. Dalam kasus ini sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia, yang disusun dengan proses yang begitu panjang. Kasus Perang Sampit ini sangat melanggar nilai Pancasila yang ketiga. Sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang bersatu, di mana saja Indonesia akan terpecah dan mungkin tidak akan menjadi utuh. Dan yang kedua, ditinjau dari sila kedua Pancasila, kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari kasus ini sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan kejamnya peperangan ini menimbulkan
banyak korban sekitar 500 orang terbunuh dalam peperangan ini yang diperkirakan jumlah korban yang terbunuh banyak dari orang-orang Madura. Dan selain itu juga diperkirakan 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal dan hartanya. Sesama rakyat Indonesia seharusnya mencerminkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghargai, memiliki sikap toleransi di tengah keberagaman Indonesia, bukan dengan cara mengambil hak milik orang lain, membunuh, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh rakyat Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila. Seharusnya sesama rakyat Indonesia saling menjaga satu dengan yang lain, karena Pancasila adalah pedoman kehidupan bangsa dan negara, dasar negara Indonesia. Rakyat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran sikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral serta norma yang ada yang berlandaskan Pancasila, dan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Penyelesaian konflik sampit. Penyelesaian dari konflik sampit ini dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan keamanan, mengevaluasi warga, menangkap provokator, dan mengadakan rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental ini dianggap perlu, sebab konflik ini memunculkan trauma mendalam, khususnya bagi suku Madura yang banyak menjadi korban pemenggalan suku Dayak. Solusi konflik tragedi sampit. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku. Yang kedua, tidak bersifat etnosentrisme, yaitu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai kebudayaannya sendiri sebagai suatu yang prima, yang terbaik, mutlak, dan dipergunakannya sebagai tolak ukur untuk membedakannya dengan kebudayaan lain. Yang ketiga, menyelesaikan berbagai masalah dengan musyawarah mufakat. 4. Tidak bersikap main hakim sendiri. 5. Siapapun yang menjadi provokator di balik kerusuhan sampit ini harus diadili dengan ditindak tegas oleh pihak yang wajib. 6. Negara bekerja sama dengan LSM melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan di dalam masyarakat. Perbandingan video yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang pertama, video yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman bangsa, mulai dari suku, ras, bahasa, agama, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Keberagaman diciptakan bukan untuk saling menyisihkan dan diperdebatkan, namun keberagaman tercipta untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Negara kita memang luar biasa kaya akan keberagamannya. Tercipta beberapa adat dan budaya. Terdapat 5 keyakinan yang masing-masing rakyatnya percaya, namun hanya satu yang ada di dada mereka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam negeri yang beragam ini, toleransi wajib kita junjung tinggi. Saling menghargai menjadi kunci bangsa ini agar damai selalu menyelimuti negeri ini. Yang kedua, yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam video tersebut, sebuah konflik yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2001 di Kalimantan Tengah dilatar belakangi oleh penyerangan rumah suku Madura oleh suku Dayak. Dari kejadian tersebut mengakibatkan banyaknya memakan korban jiwa, lumpuhnya ekonomi, krisis pangan di Sampit. Akibat konflik tersebut, terjadi penjarahan terhadap barang-barang dari suku Madura telah ditinggalkan dan terjadinya pengungsian. Masyarakat dalam berperilaku tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila, berdampak buruk pada perlakuannya, masyarakat, dan negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang terkait Pancasila sebagai sistem etika. Semoga menambah wawasan bagi kita. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan materi, dan kami juga berterima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.